Di sore hari ini kita lagi ada di tempat yang sama episode yang kemarin, yaitu di Perpustakaan Ubinus Malang. Oke teman-teman sekalian, kalau kemarin kita udah ngobrolin seputar pengalaman perjalanan internasional dari salah satu mahasiswa kita, Muhammad Akbar Ababil, yang ambil International Credit Transfer ke India. Kali ini kita bakal ngobrolin seputar jangan nunggu waktu yang tepat untuk jadi yang hebat. Oke, kita juga bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa kita, yaitu Anissa Inayahani. Oke, boleh masuk dulu Anissa. Halo, selamat sore. Halo, Anissa. Selamat sore. Oke teman-teman, jadi Anissa ini dia juga salah satu mahasiswa transfer kredit internasional kita di tahun 2024 kemarin ke salah satu universitas, yaitu University Teknologi Mara Malaysia. Oke, kalau misalnya kali ini kita bakalan ngobrolin kalau sebenarnya banyak orang itu nunggu tempat yang sempurna dulu buat bisa jadi hebat ya. Padahal untuk jadi hebat itu butuh keberanian untuk memulai. Oke, jadi di sini aku mau ngobrol sama Hani, ini pengen tanya-tanya. Kira-kira prestasi non akademik Hani selama jadi mahasiswa di Ubinus itu apa aja sih? Kalau dari non akademik itu karena saya udah fokusnya di karate, jadi untuk di masa perkuliahan ini hanya di karate saja, seperti itu. Oke, kapan Hani itu mulai suka nih sama karate? Sebenarnya udah dari kelas 4 SD. Oke. Karena dulu tuh dari orang tua, terutama bapak itu, biar ada kegiatan gitu. Kayak sebagai anak-anak itu biar gak boring di rumah terus main terus, gak ada gunanya. Ya bukan berarti main itu gak berguna ya. Pastinya juga untuk bersosial dengan teman itu bagus. Tetapi untuk jenjang ke depannya, karir ke depannya gitu, supaya kita ada olahraga juga, biar sehat juga. Jadi ya bapak tuh nyaranin coba ikut olahraga gitu kan. Terus juga emang dulu anaknya suka kayak silat-silat sendiri gitu kan. Jadi ya udah dicariin lah. Awalnya tuh dipilihin antara mau taekwondo, silat atau karate seperti itu. Cuman bapak tuh bilang kayaknya karate bagus deh, soalnya udah go internasional. Ya taekwondo demikian kan. Cuman kayak yang kemarin tuh emang awalnya ya udah di karate coba dulu, siapa tahu udah langsung cocok seperti itu. Jadi udah dari kelas 4 SD saya udah latihan di bidang karate tersebut. Oke, kalau boleh tahu emang ada kesamaan nggak sih hobi kamu sama hobi orang tua? Apalagi di seputar olahraga nih, karena bapak kan ngarahin di seputar karate nih. Kira-kira bapak juga suka karate apa enggak? Kalau orang tua sendiri sih sebenarnya mereka tuh gak ada yang non akademik ya, lebih ke akademik semua. Tetapi mungkin dari pengalaman orang tua yang dulu semisal mereka tuh cuma ngasah akademik saja gitu, dan non akademiknya mungkin kurang gitu. Jadi mungkin untuk anaknya sendiri kayak dianjurkan gitu, supaya mungkin nanti untuk usia yang usia lanjut gitu, supaya kayak masih sehat gitu kan. Ya kayak ya dicoba-coba dulu gitu. Tapi ya untuk bapak sendiri mungkin ya hanya olahraga biasa aja, kayak ya bersepeda, lari, seperti itu aja. Terus pasti inget nggak kompetisi apa yang Hani coba pertama kali? Kira-kira dalam kompetisi itu Hani pernah gagal atau langsung berhasil di kompetisi pertama di bidang karate? Ya. Jadi dulu tuh sempat saya pertama kali ikut lomba itu di kelas 6 SD. Nah, di situ tuh ya pastinya kita kalau memulai sesuatu ya mungkin keberhasilan itu hanya ada 1% dari 100% gitu kan ya. Nah, jadi ya untuk lomba pertama saya, jadi saya masih mengalami kegagalan, dan itu nggak hanya di pertama saja, ada beberapa kali kegagalan yang saya miliki seperti itu. Cuman dari kegagalan itu ya saya belajar gimana sih caranya bisa meraih kejuaraan, bisa menang di kejuaraan tersebut seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya karate, teknik apa yang kurang, terus lebih bisa peka lagi baca
serangan lawan gitu ya, Ya misalnya. benar. Terus kenapa kok pas Hani kalah, Hani nggak ngerasa kayaknya aku harus cari olahraga yang lain deh? Sempat ada pikiran seperti itu, cuman karena kalau ada pepatah mengatakan kalau udah terlanjur nyemplung dan itu udah basah, mending kita basahin sekalian seperti itu. Jadi menurut saya kalau semisal saya pindah lagi, kan saya harus memulai dari awal lagi. Meskipun ya misalnya pindahnya atau ke silat atau taekwondo kan karena basicnya hampir sama lah, seperti ada pukulan dan tendangan. Cuman kayak dipikir-pikir lagi, kayaknya saya harus berusaha lebih semaksimal mungkin untuk latihan, karena lawan-lawan saya pun juga latihannya pasti lebih baik dari saya seperti itu. Jadi ya saya lebih memilih untuk latihan lebih baik lagi, manajemen waktunya, terus fisiknya lebih baik lagi. Karena jadi atlet tuh sebenarnya susah teman-teman. Jadi kayak kita harus jaga pola makan, tidak boleh minum minuman yang dingin seperti itu. Oke. Terus akhirnya keinginan untuk mendalami karate terus sampai di kuliah ini kan. Akhirnya gimana sih manajemen waktunya Hani membagi waktu antara kuliah di Ubinus sampai akhirnya tetap nih untuk jadi profesional di bidang karate? Sebenarnya pertama kali saya ikut karate lagi di masa perkuliahan itu pas semester 2. Karena di semester 1 mungkin masih penyesuaian dengan dunia perkuliahan, dikarenakan juga kan karena saya bukan asli Malang gitu, Bu. Jadi adaptasi lah. Iya, masih beradaptasi lah. Terus ya masih penyesuaian untuk semester 1 ya masih aman-aman aja gitu. Untuk semester 2 ya saya mulai menyesuaikan kan, karena kan semisal udah ada jadwal latihan nih di sore hari atau di sore hari seperti itu. Nah, misal ada praktikum seperti itu kan, pasti ada praktikum itu kan selesainya ya jam 5, sekitar jam segitu. Nah itu jadi ketika praktikum selesai, saya balik kos itu langsung siap-siap untuk latihan. Ya bagaimana cara merawat tubuh tuh agar tetap fit? Ya sebenarnya olahraga itu nggak membuat kalian sakit seperti itu kan. Jadi meskipun kita udah capek tapi kita olahraga, tubuh kita tuh lebih fresh seperti itu. Mungkin ya kerasanya capek sekali karena kan seharian kita belum beristirahat seperti itu. Jadi sebenarnya sih aman saja gitu. Oke. Kalau sebelumnya pasti di rumah Hani itu pas latihan karate bareng teman-teman komunitas nih. Ya. Terus pas pindah ke Malang itu memang Hani langsung menemukan komunitas baru atau Hani latihan secara otodidak selama di Malang? Langsung menemukan komunitas baru sih, karena mungkin kan karena sekarang jaringan sosial sudah luas seperti itu. Jadi saya langsung cari informasi gimana sih caranya agar saya bisa berprestasi lagi di non akademik dengan berkuliah juga, terus berprestasi di akademik, gimana sih caranya seperti itu. Jadi ya langsung searching gitu kan, cari ranting baru di Malang gitu. Kebetulan langsung menemukan gitu, Bu. Oke, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di feed Instagram Ubinus ya, pasti familiar banget nih sama wajah Hani karena dia sering banget menang perlombaan karate kan. Oke, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih support bentuk dukungan dari Ubinus buat prestasinya Hani selama ini? Tentu saja dari Ubinus sendiri sangat-sangat memberikan wadah untuk mahasiswa yang berprestasi di akademik maupun di non akademik ya. Jadi saya juga ikut karate ini mungkin untuk disupport juga ya dari universitas, dari Ubinus ini. Jadi di sini saya nyaman lah gitu. Semisal saya ingin mengikuti perlombaan, nah dari kemahasiswaan itu welcome sekali untuk nanti kalau bisa kalau ada perlombaan lagi kalau diusahakan bilang ya agar Ubinus bisa mensupport untuk perlombaan yang kamu ikuti. Nah itu sangat-sangat
berpengaruh gitu untuk saya. Jadi saya juga lebih semangat untuk latihan, untuk terus mencari ajang-ajang perlombaan yang lebih besar dan juga untuk terus berprestasi di bidang non akademik seperti itu. Oke, keren sih. Jadi selain bisa juara, akhirnya juga Hani ini juga bisa go internasional. Oke, aku ingin tahu sedikit apa sih yang bikin Hani tertarik ikut program internasional, khususnya transfer kredit ke University Teknologi Mara ya tahun kemarin ya. Jadi kembali lagi dari orang tua saya sendiri yang sangat-sangat mendukung saya untuk belajar ke luar negeri itu karena pengalaman itu nggak akan datang 2 kali. Jadi dari bapak sendiri tuh sangat-sangat mensupport saya kalau memang ada program mau ke luar negeri, mau kredit transfer kemana, mau pertukaran pelajar di Indonesia pun mungkin kalau bapak bisa mensupport gitu pasti akan diusahakan seperti itu. Jadi semuanya itu dari orang tua saya sendiri. Lalu untuk kenapa sih mau gitu kan, mau ke luar negeri gitu, karena ya kalau orang tua kita bisa mensupport kita dengan semaksimal mungkin, siapa sih yang nggak mau seperti itu kan Bu. Jadi saya manfaatkan sebaik mungkin selagi orang tua saya bisa. Seperti ada nggak sih kayak perbedaan yang kamu alami nih selama kamu menjadi mahasiswa di UBINUS sama kamu jadi mahasiswa di University Teknologi Mara nih? Kayak ada hal-hal positif apa yang bisa kamu ambil untuk jadi bebanmu buat jalanin akademik di Indonesia? Kalau itu sendiri sih sebenarnya nggak jauh berbeda dengan di Indonesia, karena semuanya juga di Malaysia sendiri tuh kita juga apa ya, semuanya hal-hal positif seperti itu. Jadi teman-teman di sana itu sangat mensupport kita yang dari luar negeri lah, istilahnya pendatang di negara mereka itu mereka sangat welcome dengan kita. Jadi mereka tuh sangat-sangat membantu. Misalkan di sana itu kita mengerjakan tugas itu seperti ada tugas individu dan juga kelompok. Nah itu mereka welcome sekali dengan kita, dengan kayak ayo kita kelompokan bareng seperti itu. Nah itu kayak sangat luar biasa kan seperti itu. Meskipun kita berbeda bahasa, budaya dan juga lainnya gitu, tapi mereka benar-benar best banget seperti itu. Ya tetap ada support dari teman-teman di sana ya. Jadi kayak nggak ngerasa asing juga. Terus ada pertama kali ada shock culture-nya nggak sih? Walaupun nggak begitu jauh ya antara Indonesia dan Malaysia, tapi Hani ngerasa shock culture apa sih yang Hani rasain selama menjalankan transfer kredit ke Malaysia? Mungkin kalau dari itu sih nggak terlalu kerasa ya, cuman ada beberapa yang emang dirasakan saya, karena kan kemarin itu emang kita tuh tinggal di UiTM yang di Shah Alam kan. Nah, di situ tuh bener-bener yang kayak kampusnya itu semua mahasiswinya itu berhijab. Jadi kayak saya tuh kayak wah, di sini tuh bener-bener itu banget ya gitu ya. Keren banget gitu loh. Jadi kayak kemarin emang saya sempat dapat teguran. Mungkin karena muka kita tuh kan nggak jauh berbeda, sama-sama Asia. Jadi mungkin masih kelihatan seperti orang Malaysia. Iya, Malaysia gitu. Dapat teguran, kenapa kayak rambutnya itu masih berwarna gitu. Cuman kayak oh iya saya dari Indonesia, terus baru mereka oh alah iya saya paham gitu kan ya. Cuman mereka tuh best banget gitu dari segi kedisiplinan, dari segi pakaian itu mereka benar-benar mengkondisikan formal mungkin gitu, seformal mungkin kalian di perkuliahan seperti itu. Oke, jadi kayak lebih adaptasinya Hani aja ya sama lingkungan kampus di sana. Oke, Hani pernah tahu nggak kayak ada kegiatan non akademik atau UKM apa aja sih yang ada di University Teknologi Mara? Apa Hani pernah mencoba melihat atau sosialisasi dengan mereka? Kalau UKM-nya itu
kita sebenarnya kemarin sempat mau join, cuman karena di sana itu ada ketentuan untuk mengikuti UKM di universitas tersebut, itu sepertinya kita harus kayak 1 tahun gitu masa jabatannya, kan pasti ada masa jabatan. Nah jadi kita tuh belum bisa join gitu, cuman mungkin sering diajak nonton aja seperti itu. Kalau boleh tahu apa aja itu? Kayaknya di sana tuh ada basket, terus basket. kan di sana bola. Kalau karate belum ada kalau di UITM ya. Terus ada bola tangan itu. Bola tangan tuh kayak apa? Yang enggak, yang dilempar, yang pernah lihat di Upin Ipin yang kayak lempar sendal itu, cuman tuh pakai bola. Itu termasuk olahraga ya? Olahraga. Ya jadi patokannya lebih ke Upin Ipin ya. Iya. Buat adaptasi sama budaya Malaysia. Terus kayak gimana sih akhirnya selama di Malaysia berarti kegiatan non akademiknya Hani off dulu sementara ya? Lebih fokus kegiatan akademik selama di sana. Akhirnya pas kembali ke Indonesia mulai lagi latihan lagi. Terus gimana sih caranya Hani menyeimbangkan antara akademik nih, kegiatan akademik sama kegiatan non akademiknya Hani? Ya itu tadi yang saya sampaikan, sebisa mungkin kita tuh mengatur jadwal, karena kan saya juga latihan dari pelatih saya sendiri tuh, mereka tuh paham bahwa kuliah tuh kan juga ada waktunya, dan itu dari pelatih tuh nggak yang akan mengganggu jadwal perkuliahan saya. Jadi semisal kita ada latihan jam 3, nah tetapi saat itu saya ada jadwal praktikum. Nah, jadi dari pelatih tuh, oh ya udah gak apa-apa, nanti datang aja setelah praktikumnya gitu. Jadi ya saya usahakan sebaik mungkin jika saya masih sudah selesai praktikumnya, ya saya usahakan tidak mengecewakan pelatih saya seperti itu. Jadi kayak langsung ya siap-siap untuk latihan, itu aja sih. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini ada adik-adik tingkat atau teman-teman Hani ada yang mau nih kayak satu cutting ya bahasanya ya? Iya, boleh. Boleh dikasih tahu nggak di mana Hani latihan? Terus jamnya itu biasanya jam berapa? Jadi saya sendiri latihannya itu di Malang Creative Center. MCC. Nah, iya di MCC. Untuk jadwal latihannya itu untuk jadwal tetapnya itu hari Selasa, Kamis, dan juga hari Sabtu. Tetapi itu tergantung nanti, semisal kalau kita mau ada pertandingan seperti itu, biasanya kita tuh full 1 minggu kita latihan. Mungkin restnya hanya hari Minggu seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang semisal kalian berminat mengikuti karate seperti itu, bisa menghubungi saya. Benar banget. Apalagi sekarangnya apalagi cewek ya, butuh banget buat adaptasi ya, buat perlindungan diri. Terus kalau misalnya kita mau join nih di cuttingnya Hani nih, kira-kira ada persyaratan khusus nggak? Atau anak-anak yang benar-benar newbie belum pernah latihan karate sama sekali bisa ikut? Kita open untuk semuanya, meskipun sudah semisal udah umurnya udah 30-an atau semacamnya, itu kita open aja gitu. Maksudnya ya untuk olahraga, untuk kesehatan tubuh itu masih oke gitu loh. Karate itu untuk olahraga. Jadi mau dari usia berapapun, kita karena dari pelatih saya juga kayak lagi membuka pendaftaran juga sih untuk anak-anak didik baru gitu. Pasti dilatih dari awal, dan itu nggak akan langsung diikutkan perlombaan seperti itu. Pastinya dilatih dari dasar, dari Kihon namanya itu, untuk pukulan dasarnya dari Kihon, dan juga ada beberapa lainnya gitu. Kan juga di karate itu ada 2 kelas, yaitu kelas kumite dan juga kata. Nah, untuk kumite ini untuk kelas yang tarungnya, dan untuk kata ini untuk seni seperti itu. Jadi mungkin kalian ada yang berminat, silahkan join. Bedanya apa nih kalau antara yang untuk tarung sama yang untuk seni?
Kalau tarung itu ya pastinya saling pukul-pukul kan. Nah kalau seninya itu lebih ke power, kan kita kayak bertenaga gitu, kayak pukulannya itu harus isi gitu kan. Kalau semisal untuk tarungnya itu kecepatan, cuman ya di kata itu kayaknya mencakup semuanya, dari power, kecepatan, dan juga keseimbangan itu harus punya 3 itu. Makanya kalau saya sendiri masih kurang di seninya. Berarti kalau Hani ini masuk ke yang komite ya tadi? Iya. Oke, Hani, setiap Hani ini pengen buat mengikuti suatu perlombaan, Hani ini tipikal merasa harus benar-benar siap dulu, harus yakin dulu kalau aku bakal menang, atau Hani tipikal orang yang gak apa-apa, yang penting aku coba dulu? Kalau saya sih harus siap dulu, karena mental itu penting. Jadi dari pelatih juga yang kayak, ayo kamu tuh bisa, kamu tuh harus juara gitu. Kalau semisal kayak dari udah pelatih tuh kayak, ya udahlah pasrah aja gitu, ya mental saya juga jatuh gitu. Jadi saya juga butuh support dari orang-orang gitu, bisa kamu juara. Nah itu akan membangun mental saya untuk nanti bertanding seperti itu. Berarti Hani tipikal yang harus yakin dulu. Iya, harus yakin dulu baru memulai ya. Iya. Kira-kira nih ada nggak tips buat mahasiswa nih kalau misalnya dia ragu nih, atau nggak ada keberanian untuk mengeksplor dirinya sendiri? Apa sih potensi yang ada di dalam diri aku? Kayak masih males-malesan cari potensi diri gitu. Ada tips nggak dari Hani? Iya, semuanya pasti dimulai dari diri sendiri. Kalau kita ragu ya jangan, kamu nggak akan pernah keluar dari zona nyamanmu. Jadi kita tuh sebisa mungkin kita bisa keluar dari zona nyamannya kita seperti itu. Jadi kayak harus mulai berani mencoba, apa sih yang saya bisa, apa sih yang saya suka, seperti itu. Jadi kalau semisal bukan di non akademik, juga di akademik itu bisa saja. Karena sekarang kan juga kita searching berbagai hal yang ingin kita lakukan tuh kan gampang seperti itu. Jadi mungkin lebih ke kita aja kayak explore apa yang kita mau gitu kan ya. Terus juga lebih banyak bersosial dengan teman-teman kita, kayak seenggaknya menanyakan apa sih kegiatan kalian biar gak gabut gitu. Kalian ngapain sih gitu kan. Jadi kan kita bisa sharing-sharing dengan sesama teman seperti itu. Jadi tempat itu jadi penentu nggak sih sebenarnya buat menjadi hebat menurut Hani? Sebenarnya kalau masalah tempat sendiri itu nggak terlalu berpengaruh besar, karena semuanya itu akan balik dari diri kita. Kalau dari diri kita itu sudah males untuk explore dunia luar, ya kita nggak akan jadi apa-apa seperti itu. Jadi mau kamu dimanapun, kalau kita udah diri kita sendiri udah semangat untuk explore, mau berpengalaman dimanapun, itu kita akan dapat ilmunya seperti itu. Jadi mau kita di tempat kecil, tempat besar, ya kita harus pintar-pintar bersosial dengan orang yang ada di sana. Jadi bukan masalah tempatnya ya kan, jadi dari diri kita sendiri yang berani buat melangkah sama mencari kesempatan-kesempatan yang ada. Itu aja sih ngobrol kita sore ini. Terima kasih Hani udah sempetin nih buat ngobrol bareng kita di interaksi episode ketiga kali ini. Buat teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman juga tertarik nih buat ikutin atau cobain berbagai macam kegiatan non-akademik atau kegiatan internasional yang ada di Universitas Bhinneka Nusantara, hingga akhir bulan Juni nanti kita masih ada diskon 50% uang pangkal. Jadi teman-teman langsung aja cek websitenya. Jangan lupa juga follow sosial media Universitas Bhinneka Nusantara. Selamat sore. Makasih banyak Hani. Dadah. See you.